Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Hadirin sekalian, tidak terasa waktu demi waktu berlalu hingga hari ini kita bisa masuk kembali ke bulan Ramadan. Rasanya belum lama kita merasakan Ramadan di tahun yang lalu, merasakan bagaimana suasana Ramadan yang dipenuhi dengan ibadah-ibadah, tarawih, membaca Quran, sahur, buka puasa dan lain sebagainya. Dan kali ini kita masuk kembali ke bulan Ramadan di tahun 2020, tentunya dengan suasana yang sangat berbeda. Indonesia dan juga dunia masih dalam suasana wabah pandemi corona yang membuat ibadah-ibadah kita menjadi lebih terbatas. Namun tentu saja tidak mengurangi semangat kita untuk menjalani Ramadan ini sebaik mungkin. Hadirin sekalian, tentu saja di tahun ini kita merasakan bahwa ternyata saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita yang tahun lalu masih menikmati Ramadan bersama kita, tahun ini sebagian sudah menjadi ahli kubur dan menunggu hari kebangkitan. Mereka tidak lagi bisa merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya tarawih di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, di banyak ayat dalam Al-Quran disebutkan bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Dalam surat Yunus disebutkan, sa'atan yata'arafuna bainahum. Orang-orang yang sudah merasakan hari kebangkitan menyatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah 1 jam, yang dalam 1 jam itu mereka saling berkenalan satu sama lain. Di ayat yang lain, di surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di hari ketika mereka menyaksikan hari kiamat, mereka merasa bahwa mereka hidup hanya di 1 siang atau di 1 sore. Hadirin sekalian, tentu saja ada kemungkinan bahwa bulan ini, Ramadan ini akan menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Siapa yang tahu kalau nantinya di bulan Ramadan yang akan datang kita tidak lagi bisa merasakan Ramadan. Hadirin sekalian, karena itu mari kita maksimalkan Ramadan ini. Karena bisa jadi kemungkinan Allahu a'lam, kita tidak tahu umur kita, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Hadirin sekalian, Ramadan adalah bulan yang penuh berkah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya. Dan sebagaimana juga Rasulullah SAW menyebutkannya dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i, beliau menyatakan, laqad atakum syahr Ramadan wa huwa syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan dan dia adalah bulan yang penuh berkah. Fihi futihat abwabul jannah. Di situ dibuka pintu-pintu surga. Wa ughliqat abwabun nar, abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para setan. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap ibadah puasa sebagai ibadah yang istimewa karena ini merupakan ibadah yang menggambarkan hubungan yang kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li fa an ajzi bih. Semua pekerjaan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Karena puasa itu milikku, maka aku yang akan mengganjarnya dengan balasan terbaik. Maka para ulama menyatakan bahwa ibadah puasa itu pahalanya tidak terbatas, hadirin sekalian. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang berpuasa. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, tara'a ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li falis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya untukku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
falis-shaimi farhatan. Maka bagi orang yang berpuasa aku berikan dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika mereka berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan Tuhannya. Wala khalufu fami shaimin, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa ahabbu indallahi atyabu indallahi min rihil misk, lebih indah, lebih bagus, lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa taala daripada bau misk yang merupakan pewangi di wilayah Arab. Hadirin sekalian, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Hadirin sekalian, para nabi yang lalu di masa-masa sebelum Nabi Muhammad juga telah diwajibkan untuk berpuasa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah saat Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Wa idh wa'adna Musa 30 lailatan fa'atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila. Ketika Nabi Musa membuat janji dengan Allah Subhanahu wa taala 30 malam, kemudian kami sempurnakan dengan 10 malam, maka menjadi 40 malam. Para mufassirin menafsirkan bahwa dalam pertemuan tersebut, saat Nabi Musa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di Bukit Sinai, saat itu Nabi Musa juga melaksanakan puasa. Maka dalam perjanjian lama, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa selama 40 hari. Hadirin sekalian, dan di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tujuan dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bukan agar kalian kelaparan, bukan agar kalian kehausan, bukan agar kalian merasakan penderitaan orang-orang yang lapar, tetapi satu tujuannya agar kalian bertakwa. Maka hadirin sekalian, tujuan utamanya adalah mencapai takwa. Takwa menurut Nabi Muhammad ada di dalam hati. At-taqwa hahuna. Dan Imam Ali menjelaskan bahwa takwa itu ialah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bit tanzil, dan menjalankan apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Waridha bil qalil, dan ridho, rela, puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Wal isti'dadu liyaumir ruhil, dan membuat persiapan untuk hari kepergian dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan-perbuatan baik untuk bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, tentu saja semua dari kita menginginkan agar kita bisa melaksanakan puasa sebaik mungkin. Namun Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa. Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadirin sekalian, maka tidak hanya kita harus berpuasa, namun kita juga harus berhati-hati menjaga perkataan kita, menjaga perbuatan kita. Karena di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amalu bih," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan bekerja pekerjaan-pekerjaan kotor, fala hajata lillahi li ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh baginya untuk dia meninggalkan makanan dan minumannya. Istilah lainnya, kalau dia masih melakukan keburukan, mengucapkan kata-kata buruk, maka Allah tidak butuh puasa dia. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala tidak mengganjar orang tersebut, tidak menganggap orang tersebut berpuasa selama kata-katanya, perbuatannya masih mengandung keburukan. Hadirin sekalian, dalam suatu hari, Umar bin Khattab berdiri di Bukit Sofa bersama putranya Abdullah bin Umar. Mereka berdiri memandang ke arah para hujjaj, orang-orang yang berhaji di Ka'bah saat itu. Kemudian Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, al-hujjaj kasirun, orang-orang yang pergi haji ini banyak sekali." Umar menjawab,
Ar-rakbu katsir walakinnal hajj qalil. Rombongannya banyak, tetapi yang haji sedikit. Umar dalam perkataannya memberikan isyarat bahwa tidak semuanya menyempurnakan haji mereka. Banyak yang melakukan haji, tapi hanya sedikit yang sempurna hajinya. Begitu juga dengan puasa kita, hadirin sekalian. Banyak yang berpuasa, tetapi sedikit yang benar-benar puasa. Karena itulah hadis-hadis tersebut, riwayat-riwayat tersebut mengingatkan betapa kita harus hati-hati dengan puasa kita. Bukan hanya di luar Ramadan, tetapi juga di bulan Ramadan. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di luar bulan Ramadan. Hadirin sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri dengan hal-hal yang wajib. Karena ini merupakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu saja ini juga akan menarik cinta Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ma taqarraba 'abdun ilayya ahabbu mimma iftaratu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku sukai daripada apa yang aku fardukan kepadanya. Hadirin sekalian, maka puasa-puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa-puasa yang benar-benar diharapkan dan juga ditunggu-tunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahalanya begitu besar. Hadirin sekalian, ada lagi satu hadis yang mengingatkan kita betapa kita harus memaksimalkan ibadah kita, doa kita, istighfar kita di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, "Raghima anfu, roghima anfu, roghima anfu." Roghima artinya jatuh, anfu artinya hidungnya. Jatuh hidungnya, jatuh hidungnya, jatuh hidungnya. 3 kali Rasulullah menyebut roghima anfu, yang merupakan kata-kata yang kurang positif. Para sahabat kaget dan bertanya, "Ya Rasulullah, madza taqsid, apa yang kau maksud?" Maka Rasulullah mengatakan, mereka yang sempat memasuki Ramadan wa kharaja anhu, man adraka Ramadan wa kharaja anhu, yang memasuki Ramadan dan keluar darinya, walam yughfarlah, dan dosanya belum diampuni. Hadirin sekalian, di bulan Ramadan, di malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akses ampunan yang begitu banyak. Fi lailatin min layali Ramadan mutaqa minan nar. Di setiap malam-malam Ramadan banyak orang yang dibebaskan dari api neraka. Karena itu Rasul mewanti-wanti jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan kita belum beristighfar, kita belum meminta ampun atas semua dosa-dosa kita. Hadirin sekalian, bukan hanya hadis tersebut, di hadis yang lain, di riwayat yang lain, suatu saat Rasulullah sedang naik ke atas mimbar, dan saat beliau melangkahkan kaki beliau, beliau berdoa, "Amin, amin, amin." Para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, doa apa yang engkau sebut amin, amin tersebut?" Maka beliau berkata, Jibril datang dan berdoa, "Man adraka Ramadan walam yughfarlah ab'adahullah." Barang siapa mengetahui bulan Ramadan, merasakan bulan Ramadan dan keluar darinya, walam yughfarlah, dan belum diampuni dosanya, maka akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah menjawab dengan amin, amin, amin. Hadirin sekalian, maka betapa setiap malam Ramadan kita harus menggunakan semaksimal mungkin agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan benar-benar sudah diampuni dosa-dosa kita. Hadirin sekalian, tentu saja ibadah yang sangat penting di bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Rasulullah SAW sangat menjaga salat malam bahkan di bulan selain Ramadan. Dalam sebuah riwayat, saat Huzaifah sedang berkunjung ke rumah Rasulullah dan beliau mendapati Rasulullah sedang sholat, maka beliau ikut sholat dan menjadi makmum beliau di dalam sholat malamnya. Ternyata hadirin sekalian, di rakaat pertama Huzaifah kaget karena Rasulullah membaca surat Al-Baqarah hingga selesai. Dia menyangka bahwa akan selesai sampai surat Al-Baqarah saja kemudian ruku dan sujud, tetapi tidak. Beliau melanjutkan masuk ke surat Ali Imran, seluruhnya beliau baca. Tidak hanya itu hadirin sekalian, tidak selesai sampai Ali Imran, Rasulullah masuk juga ke surat An-Nisa, dibaca hingga selesai hadirin sekalian. Kita bisa bayangkan, Al-Baqarah 2 juz, Ali Imran 4 juz, An-Nisa 4 juz, lebih dari 4 juz beliau baca hanya dalam satu rakaat.
Dan ini adalah ibadah beliau di luar bulan Ramadan. Maka kita tidak terbayangkan lagi seperti apa panjangnya sholat Rasulullah di bulan Ramadan. Hadirin sekalian, untuk mengetahui gambaran bagaimana orang-orang soleh di masa lalu memanfaatkan Ramadan, ada sebuah riwayat dalam Sunan Baihaqi bahwa di Basrah, imam di Basrah menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali dalam sholat malam, dalam sholat tarawih. Artinya apa? Mereka di Basrah menghabiskan 10 juz satu malam di setiap sholat tarawih. Dan setelah itu imamnya sakit, digantikan oleh imam yang lain yang menghatamkan Al-Quran setiap 4 hari. Artinya 1 hari mereka menghabiskan 7,5 juz dan 4 hari khatam. Dan ketika diganti oleh imam yang baru tersebut yang membaca 7,5 juz sehari, mereka merasa lebih ringan, hadirin sekalian. 7,5 juz dalam 1 malam sholat tarawih mereka habiskan dan mereka merasa lebih ringan daripada sebelumnya harus 10 juz 1 malam. Hadirin sekalian, bagaimanakah kondisi kita? Di hari-hari ini paling banyak imam menyelesaikan Al-Quran dalam 1 malam di sholat tarawih adalah 1 juz. Itu pun sangat jarang. Mungkin dari satu provinsi hanya beberapa masjid yang melaksanakannya. Dan di banyak masjid di Indonesia rata-rata menggunakan surat-surat pendek. Tapi itu pun masih banyak dari kita yang malas, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, sebenarnya simpel saja cara mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan tidak melewatkan 1 malam pun kecuali kita laksanakan sholat Qiyamul Lail tarawih, hadirin sekalian. Dan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yantalik kutiba lahu sholatul lailah." Barang siapa sholat bersama imam hingga imam tersebut pergi berangkat, maka dicatatkan baginya puasa semalam, dicatatkan baginya pahala sholat malam semalam suntuk. Barang siapa sholat bersama imam sampai imamnya pergi, maka dicatat baginya pahala sholat malam semalam suntuk. Maka meskipun kita melaksanakan sholat tarawih dengan ayat-ayat pendek, maka itu pun kita mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang sholatnya semalam suntuk, hadirin sekalian. Ini adalah anugerah yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Maka mengapa kita tidak memanfaatkannya? Jika kita melaksanakan semua ibadah-ibadah penting, membaca Quran, kemudian tarawih di setiap malam-malam Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Lailatul Qadar adalah 1 malam di antara malam-malam Ramadan, dan itulah malam yang dinantikan, yang ditunggu-tunggu agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, yang setara dengan pahala 1000 bulan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan sehingga kita bisa mengakhiri Ramadan ini dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.